Selamat datang semua orang di sesi hari ini tentang apa itu deep learning. Jadi mari kita lihat agenda hari ini. Pertama, memahami apa itu kecerdasan buatan. Dan apa sebenarnya machine learning. Kemudian, kita melihat berbagai keterbatasan machine learning. Dan bagaimana deep learning memecahkan atau mengatasi keterbatasan itu. Setelah itu akan memahami berbagai aplikasi deep learning. Jadi mari kita memahami kecerdasan buatan. Tetapi, hal pertama yang perlu kita fokuskan adalah mengapa kecerdasan buatan? Mengapa kita membutuhkan kecerdasan buatan sekarang? Mari kita pahami ini dengan sebuah contoh. Jadi, saat ini jika Anda perhatikan jika mobil Anda melebihi batas kecepatan, maka Anda akan mendapat tilang di rumah Anda. Menurut Anda bagaimana itu terjadi? Apakah Anda berpikir bahwa ada seseorang yang duduk di kursi dan benar-benar mencatat semua plat nomor yang melintasi batas kecepatan? Itu tidak mungkin karena mungkin ada jutaan mobil yang melewati jalan itu. Dan begitu banyak mobil yang harus melewati jalan itu. Jadi, bagi manusia untuk benar-benar melakukan tugas ini itu mustahil. Sekarang, mari kita lihat pendekatan lain untuk masalah khusus ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita dapat benar-benar memanfaatkan kamera yang akan mengklik gambar mobil yang melebihi batas kecepatan. Dan kemudian kita bisa mengubah gambar itu menjadi teks. Kesalahan manusia telah berkurang, dan pada saat yang sama mesin mereka tidak pernah lelah. Jadi karena itu, Anda dapat menangkap semua gambar mobil yang benar-benar melintasi batas kecepatan. Anda dapat memikirkan banyak contoh lainnya juga. Ini digunakan untuk mengenali tanda yang ada di bank. Anda ingin mengautentikasi apakah orang itu adalah pelanggan bank atau tidak. Selain dari itu, untuk mobil yang mengemudi sendiri. Jadi di AS, sekitar 30.000 orang meninggal setiap tahun karena kecelakaan di jalan. Jika kita menggunakan mobil self-driving yang didasarkan pada konsep kecerdasan buatan, jumlah tersebut dapat ditekan. Anda bisa membayangkan mengapa kita membutuhkan kecerdasan buatan. Itu bahkan digunakan di tempat-tempat di mana manusia tidak dapat menjangkau. Misalnya, lautan yang dalam atau navigasi, dan di planet Mars. Jadi di tempat-tempat itu, kita membutuhkan mesin yang cukup pintar untuk melakukan tugas kita. Inilah mengapa kita membutuhkan kecerdasan buatan. Mari memahami apa sebenarnya kecerdasan buatan. Saya tahu kata itu terdengar sangat kompleks. Dan ada banyak film Hollywood yang didasarkan pada kecerdasan buatan. Jika Anda telah melihat Terminator atau Matrix, semua film ini didasarkan pada kecerdasan buatan. Tetapi, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena sampai sekarang, kita belum mencapai tingkat itu. Jadi pada dasarnya, kita ingin sistem dan perangkat lunak sedemikian rupa, sehingga mereka meniru perilaku manusia. Kecerdasan buatan dicapai dengan mempelajari bagaimana otak manusia berpikir. Dan bagaimana otak manusia belajar memutuskan, dan bekerja sambil mencoba memecahkan masalah. Dan kemudian, menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar pengembangan perangkat lunak dan sistem cerdas. Jadi tujuan utamanya adalah memiliki sistem atau perangkat lunak yang dapat meniru perilaku manusia. Jadi ini intinya kecerdasan buatan. Saya harap Anda mengerti konsepnya. Jadi, mari kita melihat berbagai aplikasi kecerdasan buatan. Sekarang, saya sudah mendaftar hanya 3 saja, tetapi ada jutaan aplikasi. Misalnya, digunakan dalam pengenalan ucapan. Jadi, setiap kali Anda mencari sesuatu di Google, Anda hanya perlu memberitahu Google dan Google akan otomatis mencari. Ini digunakan untuk memahami bahasa alami, dan juga untuk pengenalan gambar. Dan ada banyak-banyak aplikasi lain, seperti dapat digunakan dalam mobil self-driving, rekomendasi video pada YouTube, dan banyak hal lainnya. Sekarang, mari kita memahami bagaimana cara mencapai kecerdasan buatan. Ada beberapa teknologi. Yang pertama kali muncul adalah machine learning. Ada beberapa batasan machine learning untuk diatasi. Keterbatasan itu merupakan deep learning.
Sekarang, saya akan memberitahu kalian konsep kecerdasan buatan bukanlah hal baru. Ini pertama kali diciptakan pada tahun 1956. Tetapi itu hanya konsep teoritis pada tahun 80-an dan 90-an. Kita berbicara tentang jaringan saraf. Tetapi, karena kita tidak memiliki kekuatan komputasi yang cukup, sehingga kita tidak dapat menggunakannya dengan benar. Tetapi pada akhir tahun 90-an dan 2000-an, kita mulai menggunakan jaringan saraf untuk machine learning pada tahun 2006. Istilah deep learning diciptakan untuk pertama kalinya, yang mengatasi keterbatasan machine learning. Dan mulai 2010, deep learning juga digunakan secara komersial. Jadi ini hanya sejarah kecil tentang machine learning, kecerdasan buatan, dan deep learning. Kita perlu melihat pertama pada machine learning. Dan apa batasan machine learning yang mengarah pada evolusi deep learning. Kita akan memahami apa sebenarnya machine learning. Sekarang, apa itu machine learning? Jadi machine learning tidak lain adalah jenis kecerdasan buatan. Atau Anda dapat mengatakan, bagian dari kecerdasan buatan. Dan ini memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi Anda perlu melakukan hardcode pada mesin Anda untuk itu. Contoh, jadi kita memiliki pernyataan masalah di mana Anda memberikan input tertentu. Contohnya adalah kita perlu menentukan spesies bunga. Dan inputnya adalah panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak, dan lebar kelopak. Jadi kita mendapatkan keempat parameter ini. Atau keempat variabel ini, mesin harus dapat memprediksi jenis bunga itu. Sekarang, menurut Anda, bagaimana itu akan terjadi? Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melatih mesin kita berdasarkan data yang kita miliki. Jadi dalam data ini, kita memiliki panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak, dan lebar kelopak, dan kita memiliki spesies di mesin kita. Belajar dari data ini, itu akan menentukan apa yang harus menjadi panjang dan lebar sepal dan kelopak untuk mengklasifikasikannya sebagai setosa, atau sekuler, atau spesies bunga lain juga. Sekarang apa yang terjadi selanjutnya sehingga Anda telah melatih data Anda? Jadi Anda telah melatih mesin Anda dari kumpulan data. Lalu apa yang terjadi setiap kali Anda memberikan input baru ke mesin khusus ini? Itu akan memprediksi spesies bunga. Jadi ini adalah machine learning. Jadi pada dasarnya saya hanya akan merevisinya sekali lagi sehingga Anda memiliki kumpulan data. Jadi Anda membagi data itu menjadi data pelatihan dan pengujian. Jadi apa yang terjadi dengan bantuan data pelatihan? Anda melatih mesin khusus Anda. Dan setelah itu Anda mengujinya untuk menentukan akurasi. Dan itu dilakukan setiap kali Anda memberikan input baru. Itu akan memprediksi hasil atau hasil yang diinginkan. Jadi beginilah mesin pembelajaran bekerja. Mari kita memahami berbagai jenis machine learning. Jadi tipe pertama disebut supervised learning. Sekarang, dalam supervised learning Anda memiliki variabel input X dan variabel output Y. Dan Anda dapat menggunakan algoritma untuk mempelajari fungsi pemetaan dari input ke output. Jadi dalam supervised learning, kita akan memberi data yang sudah memiliki label tersendiri untuk membantu pemilahan. Mesin akan menentukan output berdasarkan pada model yang sudah ditentukan. Untuk lebih detail, Anda dapat menonton video kami tentang machine learning. Jadi kita memahami unsupervised learning sekarang. Tidak seperti pembelajaran yang diawasi. Anda tidak memiliki kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi apa yang terjadi saat Anda punya data? Jadi berdasarkan data itu, Anda mencoba membuat kelas Anda sendiri. Anda mencoba memastikan bahwa kelas apapun yang Anda buat memiliki kesamaan antar kelas yang tinggi, dan memiliki kesamaan antar kelas yang rendah. Itu berarti jika saya telah membuat kelas seperti ini kelas 1 dan kelas 2. Jadi elemen-elemen dari kelas khusus ini harus memiliki kesamaan tinggi. Tetapi pada saat yang sama harus memiliki kesamaan rendah dengan unsur-unsur kelas. Untuk lebih detail Anda dapat menonton video kami tentang machine learning.
Apa algoritma yang bisa kita gunakan untuk supervised dan unsupervised learning? Untuk algoritma supervised learning, Anda dapat menggunakan algoritma KNN. Anda dapat menggunakan regresi logistik. Anda dapat menggunakan pohon keputusan. Ada banyak contoh lain. Dan untuk unsupervised learning, Anda dapat gunakan K-means clustering. Jadi, sekarang kita menuju ke jenis machine learning berikutnya yang disebut reinforcement learning. Reinforcement learning merupakan pembelajaran berbasis reward, atau dapat dikatakan bahwa bekerja berdasarkan prinsip umpan balik. Di sini katakanlah Anda memberikan sistem dengan gambar seekor anjing, dan meminta sistem untuk mengidentifikasinya. Jika mesin mengidentifikasinya sebagai kucing, Anda akan memberikan umpan balik negatif ke mesin, dan mengatakan bahwa itu gambar anjing. Mesin akan belajar dari umpan balik tersebut, dan akhirnya jika menemukan gambar lain dari anjing, ia akan dapat mengklasifikasikannya dengan benar. Itulah reinforcement learning. Jadi marilah kita memahami keterbatasan dari machine learning, dan mengapa kita membutuhkan deep learning. Keterbatasan pertama adalah dimensi data yang tinggi. Sekarang data yang dihasilkan berukuran sangat besar. Jadi kita memiliki jumlah input dan output yang sangat besar. Sehingga karena algoritma machine learning itu, mereka tidak dapat menangani data berdimensi tinggi. Atau Anda dapat mengatakan data dengan sejumlah besar input dan output. Sekarang, ada masalah lain yang tidak bisa dipecahkan. Masalah AI yang sangat penting, yang dapat memproses pengenalan gambar secara alami, dan hal-hal seperti itu. Sekarang, salah satu tantangan terbesar dengan model machine learning adalah ekstraksi fitur. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa itu fitur, karena itu diperlukan. Kita menganggap fitur sebagai variabel. Variabel-variabel kompleks seperti pengenalan objek atau tulisan tangan menjadi tantangan besar bagi algoritma machine learning untuk dipecahkan sekarang. Biarkan saya memberi Anda contoh fitur ini. Misalnya adalah pada ramalan cuaca. Untuk menentukan cuaca dibutuhkan banyak fitur seperti kecepatan, angin, suhu, dan lain-lain. Kita harus menyediakan semua fitur tersebut dalam data kita. Jika kita melupakan satu saja, contohnya kelembapan, maka ramalan tersebut akan menjadi tidak tepat. Disinilah deep learning dapat memberikan solusi. Sekarang seperti yang Anda lihat bahwa baris pertama pada slide Anda, yang mengatakan bahwa model deep learning mampu fokus pada fitur yang tepat sendiri. Hanya membutuhkan sedikit panduan dari programmer. Jadi dengan bantuan sedikit panduan apa yang dapat dilakukan oleh model deep learning ini, mereka dapat menghasilkan fitur-fitur mereka, di mana hasilnya akan tergantung pada waktu yang sama. Ini juga memecahkan masalah dimensionalitas juga. Jika Anda memiliki jumlah input dan output yang sangat besar, Anda dapat menggunakan algoritma deep learning. Sekarang apa sebenarnya deep learning? Gagasan utama untuk deep learning adalah membangun algoritma pembelajaran yang dapat meniru manusia. Mari kita bergerak maju dan memahami deep learning apa sebenarnya itu. Deep learning diimplementasikan dengan bantuan jaringan saraf. Dan gagasan di balik jaringan Anda sendiri tidak lain adalah neuron. Tetapi apa yang ada pada neuron adalah sel-sel otak Anda. Sekarang di sini adalah diagram neuron. Jadi kita memiliki dendrit di sini, yang digunakan untuk memberikan input ke neuron kita. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki beberapa dendrit di sini. Jadi, banyak input ini akan diberikan untuk mendapatkan hasil. Ini disebut sel tubuh. Dan di dalam sel tubuh, kita memiliki nukleus yang melakukan beberapa fungsi. Setelah itu output akan berjalan menuju terminal. Dan kemudian neuron ini akan menembakkan output ini menuju neuron berikutnya. Sekarang penelitian memberitahu kita bahwa kedua neuron tidak pernah terhubung satu sama lain. Ada celah di antara mereka. Jadi itu disebut sinapses. Jadi beginilah cara neuron bekerja seperti dan di sisi kanan slide Anda dapat melihat neuron buatan. Sekarang, izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa jadi apa yang mirip dengan neuron di sini memiliki beberapa input. Sekarang,
Input ini akan diberikan ke elemen pemrosesan, seperti sel tubuh, dan di sini elemen pemrosesan apa yang akan terjadi penjumlahan dari input Anda. Dan menunggu sekarang ketika bergerak kemudian. Apa yang akan terjadi, input ini akan dikalikan dengan bobot kita. Jadi pada awalnya apa yang terjadi, bobot ini ditetapkan secara acak. Jadi apa yang akan terjadi jika saya mengambil contoh X1? Jadi X1 dan Y1 akan menuju elemen pemrosesan yang sama, X2 dan Y untuk menuju elemen pemrosesan juga. Input lain basah, dan kemudian penjumlahan akan terjadi, yang akan menghasilkan fungsi S. Yang setelah itu muncul konsep fungsi aktivasi. Sekarang apa fungsi aktivasi itu? Tidak lain adalah untuk memberikan ambang. Jadi jika output Anda di atas ambang batas, mereka hanya neuron ini yang akan diaktifkan. Jika tidak, itu tidak akan menyala. Anda dapat menggunakan fungsi langkah sebagai fungsi aktivasi. Atau Anda bahkan dapat menggunakan fungsi sigmoid sebagai fungsi aktivasi Anda. Jadi seperti inilah neuron tiruannya. Jadi suatu jaringan akan menjadi beberapa neuron yang terhubung satu sama lain akan membentuk jaringan saraf tiruan. Dan fungsi aktivasi ini bisa menjadi fungsi sigmoid atau fungsi langkah yang sepenuhnya tergantung pada kebutuhan Anda. Sekarang, setelah melebihi ambang batas itu akan menyala. Setelah itu apa yang akan terjadi, itu akan memeriksa output. Sekarang jika output ini tidak sama dengan output yang diinginkan, jadi ini adalah output aktual dan kita tahu output nyata. Jadi kita akan membandingkan keduanya, dan kita akan menemukan perbedaan antara output aktual dan output yang diinginkan. Berdasarkan perbedaan itu, kita akan kembali memperbarui bobot kita. Dan proses ini akan terus berulang sampai kita mendapatkan output yang diinginkan. Sebagai hasil aktual kita, sekarang proses memperbarui bobot ini tidak lain adalah metode propagasi punggung Anda. Jadi ini adalah singkatnya bagaimana Anda bekerja. Sekarang, izinkan saya memberitahu kalian. Ini hanya sesi pengantar untuk deep learning, hanya untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana itu sebenarnya muncul. Jadi pada dasarnya deep learning diimplementasikan dengan bantuan jaringan yang dalam. Dan jaringan yang dalam tidak lain adalah jaringan saraf dengan banyak lapisan tersembunyi. Sekarang, apa itu layar tersembunyi? Izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa Anda memiliki input yang datang ke sini. Ini akan menjadi lapisan input Anda. Setelah itu beberapa proses terjadi. Dan itu akan pergi ke node berikutnya, atau Anda dapat mengatakan ke catatan lapisan tersembunyi. Jadi ini tidak lain adalah layar satu tersembunyi Anda. Sehingga setiap node saling berhubungan. Jika Anda dapat melihat setelah itu, Anda memiliki satu lagi lapisan tersembunyi, di mana beberapa fungsi akan terjadi. Dan seperti yang Anda lihat lagi, simpul-simpul ini saling berhubungan satu sama lain. Setelah lapisan tersembunyi ini muncul lapisan keluaran, dan lapisan keluaran ini lagi. Kita akan memeriksa output apakah sama dengan output yang diinginkan atau tidak. Jika tidak, kita akan memperbarui bobot lagi. Jadi seperti inilah kedalaman yang terlihat seperti sekarang. Ada beberapa lapisan tersembunyi. Mereka bisa menjadi ratusan lapisan tersembunyi. Kita tidak dapat memproses beberapa lapisan tersembunyi ketika kita berbicara tentang machine learning. Jadi karena deep learning, kita memiliki banyak lapisan tersembunyi sekaligus. Mari kita pahami ini dengan sebuah contoh. Jadi kita akan mengambil gambar yang memiliki 4 piksel. Jadi, jika Anda perhatikan, kita memiliki 4 piksel di sini. Di antaranya 2 piksel teratas berwarna cerah dan berwarna hitam, sedangkan 2 piksel terbawah adalah putih. Sekarang kita akan membagi piksel ini, dan kita akan mengirimkan perbaikan ini ke setiap node. Jadi untuk itu kita perlu 4 node. Jadi piksel khusus ini akan menuju ke simpul ini. Ini akan menuju node ini. Piksel ini akan menuju ke simpul ini. Dan akhirnya piksel ini akan pergi ke sini. Sekarang apa yang terjadi, kita berikan secara acak. Jadi garis putih ini sebenarnya mewakili bobot positif. Dan garis hitam ini mewakili gelombang negatif.
Sekarang kecerahan khusus ini, ketika kita menampilkan kecerahan tinggi, akan menganggapnya negatif. Sekarang apa yang terjadi ketika Anda melihat output berikutnya dari lapisan tersembunyi? Berikutnya, itu akan diberikan input dengan ini. Jadi ini akan memberikan input dengan bobot positif ke simpul khusus ini. Dan input kedua akan datang dari simpul khusus ini, karena keduanya positif. Jadi kita akan mendapatkan catatan semacam ini juga. Sekarang ketika saya berbicara tentang dua node ini, node pertama di sini adalah mendapatkan input dari node ini dan juga dari node ini. Sekarang di sini kita memiliki bobot negatif. Jadi karena itu nilainya akan negatif. Dan kita telah menyatakan bahwa dengan warna hitam yang sama di sini adalah baik. Kita mendapatkan satu input dari sini yang memiliki bobot negatif dan input lain dari sini yang lagi-lagi negatif. Jadi sesuai itu, kita dapatkan lagi nilai negatif di sini. Jadi keduanya menjadi berwarna hitam sekarang. Jika Anda perhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya akan memberikan satu input di sini yang akan negatif dan bobot positif yang akan negatif lagi dan ini juga akan negatif dan bobot positif. Jadi itu akan kembali menjadi negatif. Jadi itulah mengapa kita mendapatkan struktur seperti ini jika Anda perhatikan ini bukan apa-apa. Selain kebalikan dari gambar khusus ini ketika saya berbicara tentang simpul ini di sini. Kita mendapatkan nilai negatif dengan bobot yang negatif. Dan negatif nilai bobot negatif yang positif. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang positif di sini. Sekarang, jelas, saya ingin gambar khusus ini masuk. Saya ingin strip hitam ini muncul. Jadi apa yang akan saya lakukan? Saya akan menghitung inverse dengan memberikan bobot negatif seperti ini di sini. Saya sudah memberikan bobot negatif itu akan muncul. Jadi ketika saya memberikan bobot positif maka itu akan tetap berada dimanapun setelah itu. Ini mendeteksi, dan output yang Anda lihat akan menjadi gambar horizontal. Bukan solid, bukan vertikal, bukan diagonal, tapi horizontal. Dan setelah itu, kita akan menghitung perbedaan antara output aktual pada output yang diinginkan dan kita akan perbarui bobot yang sesuai. Nah, ini baru contoh. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh deep learning di mana apa yang terjadi kita punya gambar di sini. Kita memberikan data mentah ini ke lapisan pertama ke lapisan input. Lalu apa yang terjadi? Lapisan input ini akan menentukan pola kontras lokal yang secara lisan menetapkan pasangan-pasangan kontras lokal. Yang berarti bahwa ia akan berdiferensiasi berdasarkan warna dalam luminositas. Jadi kita akan membedakan hal-hal itu. Dan setelah itu dalam apa yang akan terjadi nanti akan menentukan fitur fase. Ini akan memperbaiki fitur wajah tersebut. Jadi itu akan membentuk telinga, mata, hidung, semua hal, maka apa yang akan terjadi itu akan mengaktifkan fitur-fitur yang benar untuk fase yang benar atau Anda dapat mengatakan bahwa itu akan memperbaikinya fitur-fitur pada template fase yang benar. Jadi itu benar-benar akan menentukan wajah di sini seperti yang Anda lihat di sini dan kemudian akan dikirim ke lapisan keluaran sekarang. Pada dasarnya Anda dapat menambahkan lebih banyak lapisan tersembunyi untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Sebagai contoh, jika saya ingin mengetahui jenis wajah tertentu, misalnya wajah yang memiliki mata besar atau yang memiliki corak cahaya, saya dapat melakukannya dengan menambahkan lebih banyak lapisan tersembunyi dan saya dapat meningkatkan kompleksitas juga pada saat yang bersamaan. Ingin mencari gambar mana yang berisi seekor anjing. Jadi untuk itu juga, saya dapat memiliki satu lagi lapisan tersembunyi. Sehingga saat dan ketika kenaikan layar tersembunyi mampu memecahkan masalah yang semakin kompleks. Jadi ini hanya gambaran umum tentang bagaimana jaringan yang dalam terlihat seperti jadi kita memiliki pola kontras lokal pertama di lapisan pertama. Lalu apa yang terjadi? Kita memperbaiki pola aliran ini akan pergi untuk membentuk fitur wajah seperti hidung, mata, telinga, dan lain-lain. Kemudian kita mengakumulasikan fitur-fitur ini untuk fase yang benar.
dan kemudian kita menentukan gambar. Jadi ini adalah seberapa dalam belajar network atau bisa dibilang deep network. Jadi ini hanya sesi pengantar deep learning. Jika Anda memiliki pertanyaan lain dan keraguan lainnya, Anda dapat bertanya kepada saya bahwa pada dasarnya kita telah membahas seberapa deep learning berkembang. Apa alasan mengapa deep learning muncul dan apa tepatnya? Saya akan memberi Anda beberapa aplikasi deep learning. Jadi, inilah beberapa aplikasi deep learning. Ini dapat digunakan dalam mobil self-driving. Jadi Anda pasti pernah mendengar tentang mobil self-driving. Jadi apa yang terjadi itu akan menangkap gambar di sekitarnya. Ini akan memproses sejumlah besar data, dan kemudian akan memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Baik, seharusnya berhenti jadi. Karenanya, akan memutuskan tindakan apa yang harus diambil, dan yang akan mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi setiap tahun. Kemudian ketika kita berbicara tentang bantuan kontrol suara, saya yakin Anda pasti pernah mendengar tentang Siri. Semua pengguna iPhone tahu tentang Siri, kan? Jadi, Anda dapat memberitahu Siri apapun yang ingin Anda lakukan. Sedikit mencarinya untuk Anda dan menampilkannya untuk Anda. Sekarang ketika saya berbicara tentang terjemahan mesin otomatis, kita dapat mengkonversi bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, sama seperti Spanyol, bahasa Perancis. Jadi pada dasarnya terjemahan mesin otomatis, Anda dapat mengkonversi satu bahasa ke bahasa lain dengan bantuan deep learning. Dan ini hanya beberapa contoh dari banyak contoh lain dari deep learning. Hal ini dapat digunakan dalam bermain game, dapat digunakan dalam banyak hal lain. Dan izinkan saya memberitahu Anda satu hal yang sangat menarik. Yang saya katakan pada Anda pada awalnya adalah baik dengan bantuan deep learning. MIT sedang mencoba memprediksi masa depan. Jadi ya, saya tahu ini tumbuh secara eksponensial sekarang. Jadi inilah sesi hari ini, tentang apa sebenarnya deep learning. Terima kasih, dan selamat bersenang-senang. Saya harap Anda menikmati mendengarkan video ini. Mohon berbaik hati untuk menyukainya dan Anda dapat mengomentari keraguan dan pertanyaan Anda dan kita akan membalasnya secepatnya untuk melihat lebih banyak video dalam daftar putar. Dan subscribe channel kita untuk mempelajari lebih lanjut. Selamat belajar!